Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai permintaan dan penawaran. Jadi pada materi ini yang akan kita bahas itu mengenai yang pertama, pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua, kita akan membahas apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tersebut. Yang ketiga, apa hukum dan fungsi permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir itu ada kurva permintaan dan penawaran dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah mengenai permintaan. Nah, apa itu permintaan? Permintaan itu adalah jumlah produk baik itu barang maupun jasa yang diinginkan dan mampu dibeli pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Nah, permintaan ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Maksudnya, harga itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi orang dalam melakukan pembelian suatu produk. Nah, jika harga suatu produk itu naik, maka orang akan mengurangi pembeliannya. Nah, sedangkan bila harga dari produk tersebut turun, maka orang akan meningkatkan pembeliannya. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan yang kedua itu ada harga barang lain yang terkait. Keterkaitan barang lain tersebut dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplementer atau penggenap. Misalnya, barang substitusi dari daging ayam itu adalah daging sapi, ikan, atau tempe. Nah, suatu barang menjadi substitusi barang lain apabila terpenuhi paling tidak salah satu syarat dari dua syarat, yaitu memiliki fungsi yang sama atau kandungan yang sama. Nah, sedangkan kalau harga komplementer daging sapi, misalnya seperti beras, itu harganya jika harga dari beras tersebut turun, maka permintaan terhadap beras menjadi meningkat. Contoh lain dari barang yang mempunyai hubungan komplementer yaitu misalnya seperti BBM dan mobil. Faktor yang ketiga itu ada pendapatan. Apabila pendapatan konsumen semakin tinggi, akan diikuti daya beli konsumen yang kuat dan mampu untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih besar dan juga demikian sebaliknya. Nah, faktor yang keempat itu ada selera atau kebiasaan. Nah, apabila selera konsumen terhadap suatu barang dan jasa itu tinggi, maka akan diikuti dengan jumlah barang dan jasa yang diminta akan mengalami peningkatan. Dan begitu pula sebaliknya. Contohnya, permintaan terhadap telepon genggam. Nah, faktor yang selanjutnya itu ada jumlah penduduk. Kita ambil contoh seperti beras. Sebagai makanan pokok rakyat Indonesia, maka permintaan beras berhubungan positif dengan jumlah penduduk. Yaitu makin banyak jumlah penduduk, maka permintaan terhadap beras pun semakin banyak. Nah, jika jumlah penduduk berkurang, maka permintaan beras tersebut juga akan berkurang pula. Faktor yang selanjutnya itu ada ekspektasi. Apabila konsumen menduga harga barang akan terus mengalami kenaikan di masa datang, maka konsumen cenderung untuk menambah jumlah barang yang dibelinya. Contohnya, pada saat krisis ekonomi, ketika konsumen memperkirakan harga sembako esok hari akan melambung tinggi, maka mereka akan memborong sembako tersebut pada hari ini. Nah, seperti itulah contoh dari ekspektasi tersebut. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke pengertian dari penawaran. Nah,
Penawaran itu adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen pada berbagai tingkat harga dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi penawaran ini juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkannya. Nah, hal ini mengantarkan kita ke hukum penawaran yang menjelaskan sifat hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan penjual. Nah, yang kedua, ada harga barang lain yang terkait. Secara umum, dapat dikatakan bahwa apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah. Dan begitu juga sebaliknya. Jika harga barang substitusi turun, maka penawaran suatu barang juga akan ikut turun. Sedangkan untuk barang komplementer dapat kita nyatakan bahwa apabila harga barang komplement itu naik, maka penawaran suatu barang berkurang, dan begitu pula sebaliknya. Faktor yang ketiga itu harga faktor produksi. Nah, kenaikan harga faktor produksi misalnya seperti tingkat upah yang lebih tinggi, harga bahan baku yang meningkat, atau kenaikan tingkat upah modal akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya itu lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap. Nah, jadi kenaikan harga faktor produksi ini juga akan mengurangi laba dari perusahaan tersebut. Nah, apabila tingkat laba suatu industri itu tidak menarik lagi, maka mereka akan pindah ke industri lainnya, dan hal ini akan nantinya akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang tersebut. Nah, faktor yang selanjutnya itu ada biaya produksi, di mana kenaikan harga input itu juga menyebabkan kenaikan biaya produksi. Nah, dengan demikian, apabila biaya produksi meningkat, apakah dikarenakan kenaikan harga barang produksi ataupun disebabkan oleh penyebab lain, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya. Berarti penawaran barang tersebut juga akan berkurang. Faktor yang selanjutnya itu ada teknologi produksi, di mana kemajuan teknologi ini juga menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru. Nah, dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi ini menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran yang terakhir itu ada jumlah pedagang atau penjual. Apabila jumlah penjual suatu produk tersebut semakin banyak, maka penawaran barang tersebut juga akan semakin bertambah. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang selanjutnya kita masuk ke hukum permintaan dan penawaran. Nah, bagaimana pula bunyi dari hukum permintaan dan penawaran ini? Nah, yang pertama kita lihat itu hukum permintaan. Hukum permintaan ini berbunyi, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ingin diminta. Begitu juga sebaliknya. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah barang yang ingin diminta. Nah, kalau hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ingin ditawarkan. Begitu pula sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah barang yang ingin ditawarkan. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi permintaan. Permintaan suatu barang dipengaruhi oleh berbagai faktor, di mana faktornya tadi sudah kita bahas.
Itu misalnya seperti harga barang, pendapatan konsumen, harga barang lain, dan selera. Nah, pada fungsi permintaan hanya terdapat jumlah permintaan dan harga. Jika harga naik, ceteris paribus. Nah, apa pula itu pengertian dari ceteris paribus? Ceteris paribus ini adalah suatu asumsi atau anggapan bahwa semua faktor lain yang turut mempengaruhi permintaan itu dianggap konstan atau tidak berubah. Nah, Ibu ulangi lagi. Jika harga naik ceteris paribus, maka jumlah permintaan barang akan berkurang. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan naik. Jumlah permintaan itu tergantung kepada harga. Jika jumlah permintaan merupakan fungsi harga, maka dapat ditulis Q demand sama dengan F dalam kurung P demand. Nah, Q demand ini adalah jumlah permintaan, sedangkan F itu adalah fungsi dan P demand itu adalah satuan harga. P itu adalah price. Selanjutnya, fungsi penawaran. Nah, jumlah barang yang ditawarkan itu tergantung kepada beberapa faktor, misalnya seperti harga barang itu sendiri, kemajuan teknologi, biaya produksi, peningkatan jumlah produsen, dan harga barang atau jasa lainnya. Nah, jumlah penawaran suatu barang atau ceteris paribus itu jika harga barang bertambah, maka jumlah penawaran ikut bertambah. Sebaliknya, jika jumlah harga turun, maka jumlah penawaran pun berkurang. Besar kecilnya jumlah penawaran itu sejajar dengan harga. Nah, jumlah penawaran juga dipengaruhi oleh harga, maka dapat ditulis Q supply sama dengan F dikali P supply. Nah, QS itu sama dengan atau Q supply itu adalah jumlah penawaran, F adalah fungsi, dan P supply itu price sama dengan satuan harga. Nah, selanjutnya kita masuk ke kurva permintaan dan penawaran. Nah, apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan itu adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan barang yang diminta. Nah, perubahan pada barang itu sendiri akan menyebabkan kurva mengalami pergeseran di sepanjang kurva permintaan. Di dalam kurva permintaan ini akan ada yang namanya pergerakan kurva itu sendiri, dan yang kedua itu ada pergeseran kurva baik itu ke kanan ataupun ke kiri. Nah, jadi kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sebagai contoh, apabila harga coklat misalnya 50.000, maka konsumen akan membeli coklat itu sebanyak 5 buah. Namun jika harganya turun menjadi 25.000, maka permintaan akan coklat itu naik menjadi 10 buah. Itu contoh dari kurva permintaan tersebut. Nah, selanjutnya ada pergeseran kurva. Pergeseran kurva permintaan. Nah, jadi kurva permintaan ini bisa bergeser ke kanan dan bisa bergeser ke kiri. Nah, jika kurva itu bergeser ke kanan, itu disebabkan apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pendapatan, selera, jumlah penduduk itu mengalami kenaikan. Meskipun harga barang tetap, tetapi barang yang dimintanya itu meningkat. Nah, kalau pergeseran kurva permintaannya itu ke kiri, maka disebabkan apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya itu seperti pendapatan, selera, jumlah penduduk itu mengalami penurunan. Meskipun harga barang tetap, tapi jumlah barang yang diminta itu mengalami penurunan. Contohnya kita ambil dari segi jumlah penduduk tadi. Kita ambil dalam hal beras. Nah,
Di sini ketika jumlah penduduk naik, maka ini akan menyebabkan permintaan akan beras itu juga naik. Nah, jika jumlah penduduk naik, maka jumlah permintaan terhadap beras itu juga akan meningkat. Nah, yang misalnya awal dari 2 juta ton meningkat menjadi 4 juta ton. Nah, selanjutnya kita masuk ke kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, contoh kurvanya ini, misalnya apabila harga suatu barang yang P2-nya ini misalnya 50.000, maka barang yang ditawarkan atau diproduksi itu juga akan meningkat sebanyak 10 buah. Misalnya Q-nya ini 10 buah dan P1-nya ini misalnya 25.000 dan Q1-nya itu sebanyak 5 buah. Nah, jadi jika harga suatu barang 50.000, maka barang yang ditawarkan atau diproduksi ini misalnya 10 buah, dan jika harganya turun menjadi 25.000, maka barang yang diproduksinya itu menjadi 5 buah. Nah, seperti itu contoh dari kurva permintaan. Nah, selanjutnya itu ada pergeseran kurva penawaran. Kita ambil contoh dari harga barang mentah. Nah, misalnya kita berperilaku sebagai produsen atau pedagang. Nah, kita itu punya usaha konveksi. Ketika harga barang mentahnya itu naik, maka sebagai pengusaha pasti kita akan menurunkan jumlah produksi kita atau mengurangi jumlah produksi kita. Yang tadinya kita memproduksi 100, pasti kita akan memproduksi misalnya 80. Nah, sebaliknya ketika barang mentah turun, pasti kita sebagai pengusaha akan menaikkan jumlah barang produksi kita. Yang tadi awalnya 80 akan kita naikkan lagi menjadi 100. Nah, itu pergeseran dari kurva penawaran tersebut. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga Anda semua bisa memahaminya dengan baik. Nah, untuk materi kita minggu depan, kita masih akan membahas mengenai permintaan dan penawaran ini. Tapi kita akan membahasnya itu lebih ke hitungan. Yang tadi kan kita baru belajar mengenai teorinya, dan minggu depan kita akan membahas mengenai hitungan-hitungannya. Nah, sekian untuk hari ini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.